Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matulillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali melalui video pembelajaran kali ini yang akan membahas topik berpakaian secara Islami. Adapun materi bahasan kita pada kali ini adalah yang pertama, makna jilbab dan kerudung. Kedua, syarat berpakaian muslim. Ketiga, tata cara berbusana sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang keempat, hikmah berpakaian muslim atau secara Islami. Kita masuk pada pembahasan pertama tentang makna jilbab dan kerudung. Ini sangat penting untuk kita pahami karena hari dewasa ini masih banyak orang yang kemudian keliru di dalam memahami mana jilbab dan mana kerudung. Apa itu jilbab? Dalam kamus As-Sosihah, Al-Jauhari mengatakan jilbab adalah milhafa atau mantel dan sering disebut mula'ah atau baju kurung. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian yang dipakai di tempat umum, memanjang dari atas ke bawah hingga menutup mata kaki, tidak ada potongan, tidak longgar dan tidak tipis, kemudian lengan sampai pada pergelangan tangan, ya, sebagaimana yang ada pada gambar ini. Jadi jilbab itu adalah baju kurung, ya, atau gamis. Nah, sedangkan dasar hukum dari pemahaman jilbab ini adalah terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Nah, inilah dalil atau dasar hukum tentang jilbab sekaligus kewajiban untuk melaksanakannya. Nah, adapun makna kerudung adalah, ya, secara bahasa berasal dari kata humur, jamak dari himar, yang berarti kain penutup kepala, leher, dan terulur hingga menutupi dada. Jadi bukan membungkus leher, ya, sebagaimana yang terlihat pada gambar ini, ya. Jadi dari kepala hingga menutupi dada. Nah, dasar hukumnya atau dalilnya Quran surat An-Nur ayat 31. Yang artinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya. Selanjutnya, bagaimana syarat berpakaian Islami? Ya. Nah, syarat berpakaian Islami itu yang pertama harus menutup aurat. Ya, jadi dipastikan semua ketika kita berpakaian harus menutup aurat kita. Yang kedua, pakaian yang tidak mengundang syahwat. Tiga, tidak transparan. Keempat, harus longgar dan tidak ketat. Ya. Kelima, tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok.
ya, sehingga bisa mengundang perhatian. Keenam, tidak menyerupai laki-laki dan begitu sebaliknya. Laki-laki tidak menyerupai perempuan. Yang ketujuh, bukan pakaian untuk mencari ketenaran atau agar dikenal orang. Yang kedelapan, bukan tabaruj atau berdandan yang berlebih-lebihan. Dan yang kesembilan, bukan kain sutra, khususnya bagi laki-laki. Nah, adapun tata cara berbusana sesuai dengan ajaran Islam, ya, adalah bagi wanita hendaklah memakai kerudung yang menutup dada, sedangkan jilbab menutup seluruh tubuhnya, selain muka dan telapak tangan, kecuali di hadapan mahramnya. Yang kedua, sementara bagi laki-laki, cara berpakaiannya minimal menutup lutut sampai pusat atau antara lutut dan pusat. Selain itu, seorang laki-laki maupun wanita dalam berinteraksi pada kehidupan keseharian harus tetap menjaga kesopanan dan kesantunan. Nah, itulah tata cara tentang berbusana muslim. Nah, apa hikmah dari berpakaian muslim ini atau diperintahkannya berpakaian secara Islami ini? Ya, hikmahnya ada, diantaranya ada 5. Yang pertama, ini sebenarnya adalah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surganya. Ketiga, sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat. Hikmah yang keempat, sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Nah, ini khususnya bagi wanita. Dan yang kelima, sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah, sehingga tampak dalam sikap dan perilaku akhlaknya. Baik, inilah beberapa materi terkait dengan tata cara, dasar hukum, cara berbusana sesuai Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.